Dukun, penipu, ambil uangmu dan pergi dari sini. Uangmu tidak bisa menyembuhkannya. Aku bisa membuat ibumu melihat lagi. Dimas Anggara adalah seorang pria yang terbiasa mendapatkan segalanya. Di usianya yang baru menginjak akhir 30-an, ia telah membangun sebuah imperium bisnis yang cabangnya menggurita di seluruh Asia Tenggara. Kantornya berada di lantai 50 sebuah menara kaca di jantung Jakarta, memandang rendah kabut polusi yang menelan kota. Ruangannya minimalis, mahal, dan dingin. Di atas meja kayu eboninya, hanya ada satu bingkai foto, potret ibunya, tersenyum, bertahun-tahun lalu, sebelum dunia ibunya menjadi gelap. Setiap hari, Dimas menaklukkan pasar. Ia mengakuisisi perusahaan, memenangkan tender triliunan, dan namanya dihormati sekaligus ditakuti. Namun, setiap malam, ia pulang ke mensyahnya yang megah di Menteng, dan semua kekuasaannya menguap. Ia akan duduk di samping tempat tidur ibunya, menggenggam tangan yang rapuh itu, dan merasakan kekalahan terbesar dalam hidupnya. Ibunya, Ratna Anggara, telah buta selama 5 tahun. Ini bukan kebutaan biasa. Ini adalah komplikasi langka dari diabetes yang dikombinasikan dengan glaukoma agresif. Saraf optiknya telah dinyatakan mati. Dimas telah membawa ibunya ke spesialis terbaik di dunia. Singapura, Jerman, Amerika. Ia telah menghabiskan miliaran rupiah untuk operasi eksperimental, terapi gen, dan konsultasi tak berujung. Ia membiayai seluruh departemen riset di sebuah universitas di Swiss hanya untuk mencari cara meregenerasi saraf yang mustahil. Jawaban terakhir yang ia terima dari seorang profesor di Zurich sama mematikannya seperti yang lain. Maaf, Tuan Anggara. Kerusakan saraf optiknya permanen dan total. Tidak ada aktivitas sinaptik. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Secara medis, ini sudah final. Siapkan diri Anda. Dimas menolak jawaban itu. Final dan tidak ada bukanlah kata-kata yang ada dalam kamusnya. Jika teknologi belum ada, ia akan membayarnya agar ada. Jika dokter terbaik gagal, ia akan mencari dokter yang lebih baik. Ia adalah Dimas Anggara. Ia tidak mungkin gagal menyelamatkan satu-satunya orang yang ia cintai lebih dari apapun di dunia ini. Ia mengendalikan segalanya, kecuali kegelapannya menyelimuti mata ibunya. Malam itu, ia baru saja menutup telepon dengan nada marah. Lagi-lagi sebuah yayasan riset di Boston menolak proposal pendanaannya yang agresif, menyebutnya tidak realistis secara etis. Dimas melempar ponselnya ke sofa kulit seharga ratusan juta. Ia menatap keluar jendela, ke gemerlap lampu Jakarta. Kota itu miliknya, tapi ia akan menukarkan semua gedung itu dalam sekejap hanya untuk melihat ibunya bisa melihat bintang lagi. Kekayaannya, yang ia kumpulkan dengan susah payah, terasa seperti tumpukan debu yang mengejek. Ia memiliki jet pribadi untuk terbang kemana saja, tapi ia tidak bisa membawa ibunya ke tempat di mana ada cahaya. Ia bisa membeli lukisan-lukisan maestro, tapi ia tidak bisa membiarkan ibunya menikmati warna-warnanya. Kegagalannya terasa absolut, memakan egonya dari dalam. Di lorong, ia mendengar suara lembut ibunya berbicara dengan Sumi, perawat sekaligus asisten rumah tangga yang telah mengabdi puluhan tahun. Sumi, apa benar kata orang-orang di pasar? Ada sinse muda di gang kancil yang bisa menyembuhkan apa saja? Katanya dia bisa bicara dengan tanaman. Suara Dimas menggelegar sebelum Sumi bisa menjawab. Omong kosong. Ia masuk ke kamar ibunya, amarahnya masih membara karena telepon dari Boston. Ibu, sudah berapa kali saya bilang? Jangan dengarkan omongan tahayul. Dukun. Tukang jamu. Itu semua sampah.
Ibunya hanya tersenyum sedih. Iya, Mas. Maafkan Ibu. Dimas melembut. Ia duduk dan memijat tangan ibunya. Aku akan sembuhkan Ibu. Aku sedang atur konsultasi dengan tim baru di Tokyo. Mereka yang terbaik di dunia. Bukan dukun dari gang sempit. Tapi malam itu, janjinya terasa lebih hampa dari sebelumnya. Gang Kancil bukanlah tempat yang akan Anda temukan di brosur pariwisata Jakarta. Letaknya tersembunyi di balik pasar becek di Jakarta Barat, sebuah labirin sempit di mana aroma rempah, dupa, dan got bercampur jadi satu. Disinilah, di sebuah rumah kecil yang fasadnya dipenuhi tanaman rambat gantung, Raka tinggal. Rumah itu bukan klinik, itu lebih mirip perpustakaan herbal. Ratusan toples kaca berisi akar kering, daun, dan bunga-bunga aneh memenuhi rak-rak kayu tua. Raka, sang pemilik rumah, baru berusia akhir 20-an. Ia tidak terlihat seperti Sinse, tabib Tionghoa, pada umumnya. Ia tidak tua, tidak berjenggot panjang. Ia adalah seorang pria Jawa dengan perawakan kurus, mata yang tenang, dan senyum yang tulus. Ia lebih mirip seorang peneliti atau seniman. Pakaiannya sederhana, kemeja batik lawas yang warnanya sudah sedikit pudar dan celana katun. Ia adalah seorang ahli etnobotani, generasi terakhir dari keluarga tabib keraton yang ilmunya hampir punah. Kakek buyutnya adalah tabib pribadi Sultan. Raka tidak percaya sihir. Ia percaya pada ilmu alam yang presisi. Ia percaya bahwa untuk setiap penyakit, Tuhan telah menumbuhkan penyembuhnya di tanah. Ia menghabiskan masa mudanya di hutan-hutan terpencil, mempelajari tanaman yang oleh ilmu kedokteran modern telah dilupakan atau dianggap gulma. Pagi itu, Raka sedang sibuk menumbuk campuran akar pasak bumi dan beberapa herbal rahasia lainnya. Seorang ibu miskin dari kampung sebelah duduk di depannya, menggendong anak yang demam tinggi. Ini diminumkan 3 kali sehari, Bu, kata Raka lembut. Nanti panasnya akan keluar lewat keringat. Jangan dikompres air dingin, biarkan saja. Raka tidak meminta bayaran. Pasiennya membayarnya dengan apa yang mereka punya, sekarung beras, beberapa sisir pisang, atau sekadar ucapan terima kasih yang tulus. Reputasinya di kalangan orang kecil terbangun dari mulut ke mulut. Cerita-cerita itu terdengar mustahil. Seorang pria lumpuh yang bisa berjalan, penyakit kulit menahun yang sembuh total, wanita yang divonis mandul akhirnya menggendong anak. Di sudut lain, Sumi, asisten rumah tangga Ibu Ratna, duduk gemetar. Ia datang diam-diam, mengambil cuti sakit palsu, mempertaruhkan pekerjaannya. Ia telah mendengar tentang Raka dari seorang pedagang jamu di pasar. Sumi putus asa. Ia tidak tahan lagi melihat nyonyanya yang baik hati meredup hari demi hari, sementara putranya yang brilian namun angkuh hanya membawa kekecewaan dari luar negeri. Setelah pasien demam itu pergi, Sumi memberanikan diri. Permisi, Den Raka, katanya, suaranya bergetar. Raka mendongak dari lumpangnya dan tersenyum. Silakan duduk, Bu. Apa yang bisa saya bantu? Senyum itu menenangkan. Sumi pun menceritakan segalanya. Tentang Ibu Ratna, kebutaannya, diagnosis dokter yang final, dan Tuan Dimas yang temperamental. Den, saya tahu ini gila, kata Sumi, air matanya mulai menggenang. Tapi nyonya saya orang baik. Dia tidak pantas menderita begini. Dokter bilang sudah tidak ada harapan. Apa Den Raka bisa? Raka mendengarkan dengan saksama, matanya terpejam sejenak. Ia tidak melihat Sumi. Ia sedang melihat pasiennya dari kejauhan, mencoba merasakan energinya melalui cerita Sumi.
Diabetes, gumam Raka pelan. Api di dalam darah. Apinya membakar urat mata. Uratnya kering. Ia membuka matanya. Bukan hanya mata yang sakit, Bu. Hatinya juga. Ada kesedihan yang sudah lama dipendam, yang membuat darahnya semakin panas. Sumi terperangah. Benar, Den. Sejak Tuan Besar meninggal 5 tahun lalu, Nyonya. Raka mengangguk. Saya tidak bisa janji, Bu. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Ia berhenti, seolah menimbang sesuatu. Tapi saya tahu ramuan yang mungkin bisa mendinginkan darahnya dan membangunkan urat-urat yang tidur. Saraf yang kata dokter mati, bagi saya mungkin hanya tidur sangat pulas. Sumi menggenggam tangan Raka. Den, tolong. Berapapun biayanya. Tuan Dimas akan. Saya tidak butuh uangnya, Bu, potong Raka lembut. Tapi saya harus bertemu Nyonya Anda. Saya harus memeriksa nadinya sendiri. Saya tidak bisa meracik obat untuk orang yang belum saya temui. Sumi menjadi pucat. Ke rumah? Tidak mungkin, Den. Tuan Dimas akan membunuh saya. Dia benci hal-hal seperti ini. Dia menyebutnya tahayul. Raka menatap Sumi dengan tenang. Kalau begitu, saya tidak bisa membantu. Kesehatan bukan tahayul, Bu. Itu keseimbangan alam. Sumi terjebak. Ia memikirkan wajah sedih Ibu Ratna. Ia memikirkan kemarahan Tuan Dimas. Ia mengambil keputusan nekat. Baik. Besok. Tuan Dimas ada rapat di Singapura seharian penuh. Pergi pagi, pulang malam. Datanglah besok siang, Den. Saya akan masukkan Den Raka lewat pintu belakang. Sumi gelisah sepanjang pagi. Ia berkali-kali memeriksa arlojinya. Tepat jam 1 siang, bel pintu dapur berbunyi. Raka berdiri di sana, hanya membawa sebuah tas selempang kecil dari kain belacu yang usang. Ia tampak sangat tidak pada tempatnya di antara marmer impor dan peralatan dapur baja tahan karat seharga ratusan juta. Cepat, Den, desis Sumi, menarik Raka masuk. Mereka berjalan mengendap-endap melewati lorong-lorong yang lebih mirip museum daripada rumah. Sumi membawa Raka ke paviliun taman belakang, tempat Ibu Ratna biasa beristirahat. Ibu Ratna sedang duduk di kursi rotan, mendengarkan lantunan musik klasik. Nyonya, bisik Sumi. Saya membawa seseorang. Ibu Ratna menolehkan wajahnya ke arah suara. Sumi? Siapa? Selamat siang, Ibu Ratna, kata Raka, suaranya lembut. Ibu Ratna terkejut. Ia bisa merasakan aura yang berbeda. Aura yang tenang dan wangi. Raka selalu berbau seperti rempah-rempah kering dan tanah yang bersih. Kamu siapa, Nak? Tanya Ibu Ratna. Saya Raka, Bu. Seorang teman Sumi. Saya seorang peracik jamu. Hati Ibu Ratna berdebar. Inikah Sinse muda yang ia dengar? Silakan duduk, Nak Raka. Raka duduk berlutut di depan Ibu Ratna, sebuah gestur penghormatan yang sudah lama tidak diterima wanita tua itu. Ia tidak langsung memeriksa. Ia hanya diam, mengamati. Ibu suka musik klasik? Ya. Sejak saya tidak bisa melihat, telinga saya menjadi sahabat saya, jawab Ibu Ratna. Musik ini membantu saya melihat warna. Bolehkah saya memeriksa nadi Ibu? Izin Raka. Ibu Ratna mengulurkan pergelangan tangannya yang kurus. Raka meletakkan 3 jarinya di sana.
Ia memejamkan mata. Wajahnya sangat serius. Ia tidak hanya merasakan detak jantung. Ia merasakan aliran ki, energi, panasnya liver, dinginnya ginjal, dan sumbatan di meridian mata. Ia merasakan apa yang dikatakan Sumi. Kesedihannya mendalam, terkurung di balik ketenangan palsu. Sudah lama sekali ibu tidak menangis, gumam Raka pelan. Ibu Ratna tersentak. Air mata tiba-tiba menggenang di matanya yang buta. Bagaimana kamu tahu, Nak? Nadi ibu yang bercerita, kata Raka. Ibu terlalu kuat, menahan semuanya sendirian. Itu ikut membakar urat-urat ibu. Ibu Ratna mulai terisak untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia teringat suaminya, ia teringat masa-masa ia bisa melihat taman mawarnya. Sumi panik, tapi Raka memberi isyarat agar dia diam. Raka membiarkan wanita tua itu melepaskan bebannya. Setelah tangisnya reda, Raka tersenyum. Itu bagus. Jalan airnya harus dibuka dulu. Raka kemudian membuka tas belacunya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada jarum-jarum akupuntur yang sangat halus, berwarna emas. Saya perlu membuka beberapa titik sumbatan, Bu. Apa boleh? Ibu Ratna, yang merasa jauh lebih ringan, mengangguk. Raka menusukkan jarum dengan keahlian yang menakjubkan. Tidak ada rasa sakit. Hanya sensasi hangat yang menjalar. Satu di puncak kepala, beberapa di sekitar pelipis untuk menjernihkan mata, dan beberapa di kaki untuk menurunkan api liver. Nah, sekarang kita bicara, kata Raka. Ia tidak bertanya tentang penyakitnya. Ia bertanya tentang masa muda Ibu Ratna, tentang kebun mawar yang dulu ia rawat, tentang almarhum suaminya. Mereka mengobrol selama hampir 1 jam. Raka mendengarkan, sesekali memutar jarumnya. Ibu Ratna merasa seperti baru saja berbicara dengan seorang cucu yang telah lama hilang. Ia merasa damai. Ia merasa berharap. Sesuatu yang sudah lama padam. Tiba-tiba, suara deru mobil sport terdengar di jalan masuk, diikuti bantingan pintu yang keras. Sumi memekik tertahan. Ya Tuhan! Tuan Dimas! Rapatnya pasti batal. Cepat, Den, cepat. Kepanikan melanda. Sumi buru-buru mencabuti jarum-jarum di wajah Ibu Ratna, tapi Raka menghentikannya. Tenang, Bu. Biar saya. Tapi sudah terlambat. Pintu paviliun dibanting terbuka. Dimas Anggara berdiri di sana, wajahnya merah padam karena marah. Ia melihat seorang pria lusuh berbatik pudar berlutut di depan ibunya, yang wajahnya tertancap jarum-jarum aneh. Keheningan yang mencekam menyelimuti paviliun. Satu-satunya suara adalah gemericik air mancur di taman. Mata Dimas menyapu dari Raka, ke jarum-jarum di wajah ibunya, lalu ke Sumi yang gemetar ketakutan di sudut. Apa-apaan ini? Teriaknya. Suaranya begitu keras hingga burung-burung di taman beterbangan. Raka, dengan tenang, mencabut jarum terakhir dari pelipis Ibu Ratna. Ia berdiri perlahan, tidak menunjukkan rasa takut. Ia menatap Dimas. Ini adalah pertama kalinya ada yang berani menatap mata Dimas dengan begitu tenang. Nama saya Raka, Tuan. Saya bukan dukun. Saya tidak peduli siapa namamu. Hardik Dimas berjalan mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Dimas jauh lebih tinggi dan lebih besar. Ia bisa mencium bau herbal dari baju Raka. Kamu menyentuh ibuku dengan jarum kotormu itu. Kamu bisa membunuhnya. Aku akan panggil polisi.
Penipuan. Mas, jangan. Mohon Ibu Ratna. Nak Raka hanya membantu. Ibu yang minta. Ibu tidak tahu apa yang ibu minta. Ibu sudah putus asa. Dan orang ini, Dimas menuding Raka, memanfaatkannya. Dia pasti minta uang. Berapa dia minta, Bu? 100 juta? 500 juta? Bilang. Raka menggeleng pelan. Saya tidak meminta apa-apa, Tuan. Oh, jadi kamu berlaga suci? Dimas tertawa sinis. Kalian semua sama. Datang dengan jubah agama atau jubah tradisi, tapi ujung-ujungnya uang. Kamu pikir saya bodoh? Saya sudah bertemu puluhan penipu seperti kamu. Dimas mengeluarkan dompetnya yang tebal, mengambil segepok uang ratusan ribu, dan melemparkannya ke wajah Raka. Uang kertas merah itu berhamburan di lantai keramik marmer yang mengkilap. Ambil itu. Ambil dan pergi. Dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di depan saya. Raka tidak bergerak. Ia tidak menunduk untuk mengambil uang itu. Ia hanya menatap Dimas dengan sorot mata yang sulit diartikan. Itu bukan kemarahan. Itu kasihan. Tatapan itu membuat Dimas semakin murka. Kenapa? Kurang? Kamu mau lebih? Mau 1 miliar? Ambil. Asal kamu enyah dari sini. Tuan Dimas, kata Raka, suaranya tetap tenang di tengah badai. Uang Anda tidak bisa menyembuhkan ibumu. Beraninya kamu. Anda membawanya ke dokter terbaik, tapi Anda tidak pernah bertanya apa yang dia inginkan. Anda memberinya obat termahal, tapi Anda tidak pernah mendengarkan hatinya. Ini adalah penghinaan yang tak terhingga bagi Dimas. Dihina di rumahnya sendiri oleh seorang tukang jamu. Keamanan, teriak Dimas ke interkom. Seret orang ini keluar dari rumah saya. Sekarang. Raka menghela napas. Ia menoleh ke Ibu Ratna. Ibu, saya minta maaf. Ia membungkuk dalam-dalam. Ia mulai berjalan menuju pintu. 2 satpam berbadan tegap berlari masuk, siap mencengkeram lengannya. Saat Raka sampai di ambang pintu, ia berhenti. Ia menoleh ke belakang, menatap lurus ke mata Dimas yang penuh amarah. Lalu ia mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kemarahanmu adalah racun yang ikut membutakan ibumu, kata Raka pelan, namun suaranya terdengar jelas. Kamu bisa usir saya. Tapi saya tahu apa yang tidak diketahui dokter-doktermu. Aku bisa buat ibumu melihat lagi. Kalimat itu menggantung di udara. Aku bisa buat ibumu melihat lagi. Itu bukan gumaman. Itu adalah pernyataan fakta yang diucapkan dengan keyakinan mutlak. Dimas membeku. Para satpam berhenti, bingung. Sumi berhenti menangis. Dimas merasakan gelombang tawa histeris naik di tenggorokannya. Apa katamu? Desisnya. Kamu pembohong penipu. Berani sekali kamu mengucapkan itu? Dokter bilang sarafnya sudah mati. Saraf yang mati tidak bisa hidup lagi. Kamu tahu apa itu saraf optik? Kamu bahkan mungkin tidak lulus SMA. Raka hanya diam. Saya tahu apa yang saya lihat, jawabnya. Dan saya tahu apa yang saya bisa. Kamu bisa apa? Menipu orang-orang bodoh di pasar? Kamu tidak bisa menipu saya, teriak Dimas. Mas. Suara Ibu Ratna terdengar, lemah namun tegas. Semua orang menoleh padanya. Dimas, biarkan dia bicara. Ibu.
Dia ini penipu. Dia memanfaatkanmu. Jika dia penipu, kenapa dia tidak mengambil uang yang kamu lempar? Tanya ibunya. Dimas terdiam. Uang itu masih berserakan di lantai, tak tersentuh. Ibu Ratna menolehkan wajahnya ke arah Raka. Nak Raka, kamu bersungguh-sungguh dengan ucapanmu? Saya bersungguh-sungguh, Bu. Dengan izin Tuhan, jawab Raka. Dimas melihat harapan di wajah ibunya. Harapan palsu yang ditanamkan oleh seorang dukun. Itu membuatnya muak. Tapi ia juga melihat sesuatu yang lain, keyakinan di mata Raka. Itu bukan kesombongan. Itu adalah ketenangan. Sesuatu yang tidak ia lihat di mata para profesor di Swiss yang telah ia bayar miliaran. Sebuah ide gila, kejam, dan putus asa muncul di benak Dimas. Ia ingin menghancurkan pria ini. Ia ingin membuktikan di depan ibunya bahwa pria ini adalah penipu ulung. Baik, kata Dimas, suaranya tiba-tiba berubah dingin dan penuh perhitungan. Kamu mau bermain, kita bermain. Raka menatapnya, menunggu. Saya beri kamu waktu, kata Dimas. 1 minggu. 7 hari. Kamu tinggal di sini. Di paviliun tamu. Kamu lakukan apapun yang kamu mau. Aku pun tur, jamu busukmu, apa saja. Mas Dimas, seru Ibu Ratna, kaget. Tapi, Dimas mengangkat tangannya, ada syaratnya. Ia berjalan mendekati Raka. Selama 7 hari itu, ibuku tidak boleh menyentuh obat dokter. Tidak ada insulin, tidak ada obat tetes mata. Hanya pengobatanmu. Mata Raka melebar sedikit. Itu berbahaya, menghentikan insulin secara tiba-tiba. Dan jika, lanjut Dimas, dalam 7 hari, ibuku tidak bisa melihat, aku tidak hanya akan mengusirmu. Aku akan pastikan kamu di penjara. Aku akan menuntutmu atas malapraktik, penipuan, dan membahayakan nyawa. Aku akan tutup klinik bututmu di gang itu. Aku akan hancurkan hidupmu. Sumi terkesiap. Ini adalah pertaruhan yang mengerikan. Dan Raka, jangan. Tapi, kata Dimas lagi, jika kamu berhasil. Jika ibuku bisa melihat lagi, walaupun hanya bayangan. Dimas menelan ludah. Aku akan berikan apapun yang kamu minta. Dimas tersenyum sinis. Ia yakin ia telah menang. Tidak mungkin pria ini berani mengambil risiko itu. Ia akan kabur. Dimas akan terbukti benar. Jadi, bagaimana, Tuan Tabib? Kamu terima tantangan saya? Raka menatap Ibu Ratna, yang wajahnya kini pucat karena takut. Lalu ia menatap Dimas. Ia melihat jauh ke dalam mata konglomerat itu, melihat rasa sakit dan ketakutan yang tersembunyi di balik amarahnya. Raka menarik napas panjang. Baik. Saya terima. 1 minggu. Raka tidak peduli. Ia hanya meminta 2 hal, akses penuh ke dapur dan sebuah daftar belanjaan yang sangat aneh. Sumi, yang kini status pemecatannya ditangguhkan sampai pemberitahuan lebih lanjut, diserahi tugas untuk membeli bahan-bahan itu. Daftar itu tidak berisi obat-obatan, melainkan puluhan jenis akar, daun, bunga, dan mineral. Daftar itu berisi kembang cempaka putih, akar alang-alang, temulawak liar, bukan yang di pasar, biji teratai, ginseng Korea kualitas tertinggi, dan yang paling aneh, sarang burung walet dari gua, bukan ternakan. Dimas mencibir saat melihat daftar itu. Ini mau mengobati mata atau mau membuat sesajen?
Tapi ia memerintahkan Sumi untuk membeli semuanya, berapapun biayanya. Habiskan uangku kalau perlu. Aku mau lihat dia gagal. Sementara itu, Raka memulai langkah pertamanya. Ia tidak langsung memberi obat. Ia duduk bersama Ibu Ratna selama berjam-jam. Hari ini, kata Raka, kita tidak akan minum apa-apa. Kita hanya akan bernapas. Bernapas? Tanya Ibu Ratna. Ya. Saya akan ajari ibu bernapas dengan perut. Cara yang diajarkan kakek saya untuk mengumpulkan energi alam. Raka meletakkan tangan Ibu Ratna di perutnya. Tarik, tahan, buang perlahan. Mereka melakukannya berjam-jam. Dimas mengamati dari jauh melalui CCTV yang ia pasang di paviliun ibunya. Ia melihat mereka hanya duduk diam. Dasar gila, gumamnya. Dia membuang-buang waktu. Tapi yang tidak Dimas lihat adalah keringat yang mulai membanjiri dahi Raka. Raka tidak hanya mengajar. Ia sedang meminjamkan energinya. Ia menggunakan napasnya sendiri untuk menyelaraskan napas Ibu Ratna, menenangkannya ke level sel yang paling dalam, mempersiapkan tubuhnya untuk menerima obat. Sore harinya, Raka mulai bekerja di dapur. Ia meminta dapur itu disterilkan. Ia membawa panci tanah liatnya sendiri. Ia tidak mau menggunakan panci logam. Energi api dan logam terlalu keras, jelasnya pada Sumi. Kita butuh energi tanah untuk menopang. Ia mulai merebus ramuan pertama. Aromanya memenuhi rumah. Bukan bau jamu yang pahit, tapi wangi yang aneh. Wangi bunga melati, jahe, dan sesuatu yang mirip bau hutan setelah hujan. Dimas, di ruang kerjanya, mencium bau itu dan merasa terganggu. Itu bau yang asing. Bau tradisi yang ia benci. Malamnya, Raka membawa semangkuk kecil cairan berwarna kuning jernih ke kamar Ibu Ratna. Ini air dari temulawak liar dan bunga cempaka. Ini akan membersihkan liver ibu. Ibu Ratna meminumnya. Rasanya hangat dan sedikit pedas. Besok akan jadi hari yang berat, Bu, kata Raka. Obatnya akan mulai bekerja. Tubuh ibu mungkin akan melawan. Melawan. Tubuh ibu sudah terlalu lama berteman dengan penyakitnya. Saat kita mencoba mengusir penyakit itu, tubuh ibu akan kaget. Tapi ibu harus kuat. Ibu Ratna mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tidak merasa takut. Ia merasa ada yang menemaninya dalam kegelapan. Pagi hari kedua, Sumi menjerit dari kamar Ibu Ratna. Dimas, yang sedang sarapan, langsung berlari ke sana. Ia menemukan ibunya di kamar mandi, muntah-muntah hebat. Wajahnya pucat dan tubuhnya berkeringat dingin. Ibu, teriak Dimas. Ia berbalik, matanya merah. Raka, apa yang kamu lakukan pada ibuku? Dimas menyerbu keluar mencari Raka, yang sedang bermeditasi di taman. Kamu meracuninya. Dimas mencengkeram kerah baju batik Raka. Raka tidak melawan. Itu sudah saya duga, Tuan. Apa maksudmu? Itu detoksifikasi, kata Raka tenang, melepaskan cengkeraman Dimas. Racun gula dan obat-obatan kimia selama bertahun-tahun menumpuk di liver dan empedunya. Ramuan tadi malam sedang menguras itu semua. Ini bagus. Bagus? Dia muntah. Dia lemah. Itu racunnya yang keluar, kata Raka. Sekarang, izinkan saya. Raka masuk ke kamar Ibu Ratna. Ia membaringkan wanita tua itu yang kini gemetar.
Dimas berdiri di pintu, siap menelepon ambulans. Raka mengeluarkan kotak akupunturnya lagi. Kali ini ia menusukkan satu jarum di titik Hegu antara ibu jari dan telunjuk. Ini akan menghentikan mualnya. Ajaibnya, dalam beberapa menit, napas Ibu Ratna menjadi lebih teratur. Rasa mualnya reda. Sumi, tolong buatkan bubur beras merah encer. Tanpa garam, tanpa apa-apa, perintah Raka. Tuan Dimas, tolong jangan berteriak di dekat ibumu. Energinya sedang rapuh. Dimas tertegun. Pria ini, yang baru saja ia cengkeram kerahnya, kini memberinya perintah di rumahnya sendiri. Sepanjang hari itu, Ibu Ratna sangat lemah. Ia hanya tidur. Dimas mondar-mandir di luar kamar. Keraguannya berperang dengan secercah harapan. Ia membenci Raka. Tapi ia juga melihat bagaimana mual ibunya berhenti seketika. Ia bingung. Sore harinya, Raka menyiapkan ramuan kedua. Kali ini menggunakan sarang burung walet yang mahal itu. Ia tidak merebusnya. Ia mengukusnya perlahan dengan biji teratai dan beberapa herbal lain. Ini untuk membangun kembali cairan tubuhnya, jelas Raka pada Sumi. Membangun kembali lapisan lambung dan ginjalnya yang rusak karena api diabetes. Ibu Ratna, yang sudah lebih segar setelah tidur, meminum cairan kental itu. Rasanya manis alami dan sangat menenangkan. Ini enak, nak, bisiknya. Dimas mengamati dari pintu. Ia melihat ibunya tersenyum. Senyum tulus yang sudah lama tidak ia lihat. Istirahat, Bu, kata Raka. Badainya sudah lewat. Mulai besok, kita akan mulai mengobati matanya. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerjanya, memandangi layar CCTV. Ia melihat Raka tidak tidur. Pria itu duduk bersila di lantai paviliun tamunya, bermeditasi sepanjang malam. Dimas merasa ada sesuatu yang fundamental sedang bergeser, dan itu membuatnya takut. Di hari ketiga, Ibu Ratna bangun dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun, lapar. Ia merasa segar. Mualnya hilang total. Sumi, ibu lapar sekali. Buburnya enak sekali. Sumi hampir menangis melihatnya. Raka datang membawa ramuan pagi. Warnanya hijau gelap. Ini dari daun kelor, pegagan, dan sambiloto. Ini pahit, Bu. Sangat pahit. Tapi ini yang akan membuka sumbatan di urat mata ibu. Ibu Ratna meminumnya tanpa ragu. Wajahnya meringis karena pahit, tapi ia menghabiskannya. Dimas membeku. Ia tidak pernah mendengar ibunya sepasrah sekaligus sekuat itu. Ia memutuskan untuk menunggu. Raka, dengan sangat hati-hati, mengambil seekor lebah dengan penjepit khusus dan menempelkannya di titik akupuntur di tengkuk Ibu Ratna. Wanita tua itu tersentak sedikit. Seperti digigit semut, katanya. Raka menempelkan 3 sengatan lagi di titik-titik punggung. Racun lebah dalam dosis mikro adalah stimulan saraf terkuat di alam, jelas Raka, lebih pada Dimas yang mengintip. Lalu ia kembali menusukkan jarum emas di sekitar pelipis dan alis. Kali ini, ia menyambungkan jarum-jarum itu dengan alat kecil bertenaga baterai. Elektroakupuntur, jelasnya. Getaran kecil untuk merangsang sarafnya. Setelah sesi 30 menit itu, Ibu Ratna merasa lelah tapi sangat rileks. Raka menyelimutinya. Tidur lagi, Bu. Biarkan obatnya bekerja. Dimas masuk ke kamar.
Ia memandang Raka yang sedang membereskan peralatannya. "Kamu sadar apa yang kamu lakukan?" desis Dimas. "Jika dia alergi sengat lebah, dia bisa mati." "Saya sudah periksa nadinya tadi pagi," jawab Raka tenang. "Tidak ada alergi. Tubuhnya kuat." Kamu begitu yakin dengan semua ini?" kata Dimas, lebih pada dirinya sendiri. "Ini bukan keyakinan, Tuan. Ini ilmu," kata Raka. "Ilmu yang usianya ribuan tahun. Lebih tua dari gedung-gedung Anda." Raka berjalan keluar, meninggalkan Dimas sendirian dengan ibunya yang tertidur. Sore harinya di hari ketiga, saat senja, Ibu Ratna terbangun. Raka sedang duduk di sampingnya, membaca buku tua. "Nak Raka." "Ya, Bu?" Tolong buka gordennya." Ibu merasa aneh. Raka berdiri dan membuka gorden tebal itu. Cahaya oranye senja membanjiri ruangan. Dimas, mendengar suara, masuk dan berdiri di ambang pintu, bersiap untuk kecewa lagi. Ibu Ratna memejamkan matanya yang buta, menghadap jendela. Tiba-tiba ia terkesiap. Tangannya mencengkeram selimut. "Bu? Ada apa?" tanya Dimas cemas. "Mas? Mas Dimas," panggilnya, suaranya bergetar. Dimas berlari mendekat. "Ada apa, Bu? Apa yang Ibu rasakan?" Ibu melihat sesuatu. Dimas dan Raka membeku. "Apa, Bu? Apa yang Ibu lihat?" tanya Dimas, suaranya gemetar. "Cahaya," bisik Ibu Ratna. Tadinya selalu gelap total. Sepenuhnya hitam. Sekarang ada bedanya. Aku bisa tahu di mana jendela." Ia mulai menangis. "Aku melihat kilatan. Ya Tuhan, kilatan cahaya. Seperti lampu blitz." Dimas terhuyung. Ia berpegangan pada tiang tempat tidur. Ibu yakin?" "Ya. Aku melihatnya. Ada cahaya. Mas, ada cahaya." Dimas menatap Raka. Pria itu tersenyum tipis. "Sarafnya tidak mati, Tuan Dimas," kata Raka. "Mereka hanya tidur sangat pulas. Sekarang, mereka baru saja menggeliat." Dimas tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin memeluk Raka. Ia ingin memukulnya. Ia ingin menangis. Ia hanya berdiri di sana, terguncang hingga ke intinya. Sesuatu yang telah divonis mustahil oleh sains termahal di dunia, baru saja dibantah oleh seorang pria berbatik pudar. Kilatan cahaya itu mengubah segalanya. Dimas terguncang. Selama 5 tahun, ibunya hidup dalam kegelapan absolut. Tidak ada bayangan, tidak ada persepsi cahaya. Para dokter di Jerman telah mengkonfirmasi saraf optiknya mati total. Tapi sekarang, ibunya melihat kilatan. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Pukul 2 pagi, ia memanggil dokter pribadinya, Dr. Wibowo, seorang internis senior. Ia menceritakan semuanya, mengharapkan validasi bahwa ini semua omong kosong. "Dimas, Anda gila," teriak Dr. Wibowo di telepon. "Anda harus hentikan ini. Itu pasti halusinasi. Atau efek plasebo. Anda menghentikan insulinnya. Gula darahnya bisa melonjak kapan saja dan dia bisa koma. Ini sangat berbahaya." Tapi dia muntah, lalu dia merasa lebih baik. Dan sekarang dia melihat kilatan, bantah Dimas.
Itu kebetulan. Dengar, Dimas. Saya kenal Anda. Anda orang logis. Anda percaya sains. Apa yang Anda lakukan ini gila. Usir dukun itu dan bawa ibumu ke rumah sakit sekarang. Biar saya periksa. Panggilan telepon itu menanamkan kembali benih keraguan dan ketakutan di hati Dimas. Bagaimana jika Raka benar-benar hanya beruntung? Bagaimana jika ini hanya euforia sesaat sebelum kondisi ibunya memburuk? Bagaimana jika ia membunuh ibunya karena mempercayai seorang tukang jamu? Pagi hari keempat, Dimas mencegat Raka di taman. Kita ke rumah sakit, kata Dimas tegas. Sekarang. Raka sedang menggali sesuatu dari tanah taman. Ia mendongak. Kenapa? Saya mau cek gula darahnya. Saya mau MRI otaknya. Saya mau tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan. Raka berdiri. Tuan Dimas, jika Anda membawanya ke rumah sakit sekarang, semua usaha kita akan sia-sia. Kenapa? Energi rumah sakit terlalu kacau. Bau obat kimia, pendingin ruangan, itu akan mengganggu proses penyembuhan yang baru dimulai. Tubuhnya sedang rapuh dan terbuka. Kita tidak boleh mengkontaminasinya. Omong kosong energi, teriak Dimas. Saya mau data. Angka. Sains. Sains. Raka tersenyum tipis. Ia mengambil segenggam tanah. Sains Anda bisa membuat gedung ini. Tapi sains Anda tidak bisa membuat ini. Ia mengambil bunga Kamboja yang jatuh. Sains Anda bisa membuat obat yang merusak lambung. Sains saya menggunakan ini, ia menunjuk ke tanaman lidah buaya untuk menyembuhkannya. Tuan, kata Raka, melembut. Saya tahu Anda takut. Itu wajar. Tapi ibu Anda baru saja membuka pintu yang sudah tertutup 5 tahun. Jika Anda membawanya ke rumah sakit, Anda akan membanting pintu itu lagi di depan wajahnya. Beri saya sisa waktu yang Anda janjikan. 4 hari lagi. Dimas menatap Raka. Ia berperang batin. Logikanya menyuruhnya menyeret Raka ke polisi. Tapi hatinya, yang telah melihat kilatan harapan di mata ibunya, menyuruhnya menunggu. Baik, desis Dimas. 4 hari. Tapi saya panggil Dokter Wibowo ke sini. Dia akan memonitor tanda vital ibuku. Jika terjadi sesuatu, kesepakatan kita batal. Raka hanya tersenyum. Selamat datang, Dok. Senang ada yang mengawasi. Sikap tenang Raka membuat Dokter Wibowo semakin jengkel. Dokter Wibowo segera memeriksa Ibu Ratna. Ia mengambil sampel darah, memeriksa tekanan darah, dan mendengarkan detak jantungnya. Dimas menunggu dengan tegang. Dokter Wibowo mengerutkan kening. Aneh, gumamnya. Apa yang aneh? Tanya Dimas. Tekanan darahnya 120/80. Sempurna. Dokter Wibowo memasukkan sampel darah ke alat tes portabel. Beberapa saat kemudian, alat itu berbunyi. Ia menatap angkanya. Ia menatapnya lagi. Ini tidak mungkin, bisiknya. Apa? Desak Dimas. Gula darahnya 110, kata Dokter Wibowo, tidak percaya. Stabil. Padahal dia tidak pakai insulin selama 3 hari. Seharusnya dia sudah di UGD sekarang. Dimas terperangah. Bagaimana mungkin? Raka, yang berdiri di sudut, menjawab, ramuan sambiloto, daun kelor, dan pegagan adalah insulin alami terbaik di dunia, Dok.
tanpa efek samping. Mereka tidak hanya memasok insulin, mereka memperbaiki pankreasnya. Dr. Wibowo menatap Raka dengan pandangan baru. Bukan lagi pandangan meremehkan, tapi penasaran. Apa ramuan itu? Raka mulai menjelaskan komposisinya. Dr. Wibowo, untuk pertama kalinya, mendengarkan. Dr. Wibowo memutuskan untuk tinggal di kamar tamu, berseberangan dengan Raka. Ia menjadi pengamat yang skeptis, namun kini rasa ingin tahunya terusik. Ia adalah seorang ilmuwan. Dan ia baru saja melihat data yang membantah semua buku teks yang pernah ia baca. Hari kelima, Dr. Wibowo mengamati setiap langkah Raka. Raka kini menjadi guru, dan sang dokter menjadi murid yang skeptis. Raka meningkatkan dosisnya. Ia memperkenalkan ramuan baru yang ia buat dari kembang Wijaya Kusuma yang langka, yang ia bawa sendiri dari desanya, dan beberapa jenis jamur yang tumbuh di kayu lapuk. Ini berbahaya, Raka, kata Dr. Wibowo, menginspeksi jamur itu. Ini bisa beracun. Hanya jika dosisnya salah, Dok, kata Raka. Kakek saya bilang, racun dan obat bedanya hanya di takaran. Ini yang kita butuhkan untuk membangunkan sarafnya. Raka juga memulai terapi baru. Ia tidak lagi memakai jarum. Ia memakai tangannya. Pijat tuina dan shiatsu yang terfokus pada titik-titik di kepala, leher, dan punggung. Ia menekan, mengurut, dan mengalirkan energi. Dimas dan Dr. Wibowo mengamati dalam diam. Tangan Raka bergerak seperti penari, presisi dan kuat. Ibu Ratna mendesah. Rasanya seperti ada aliran listrik hangat, Nak. Dari leherku sampai ke mata. Itu bagus, Bu. Jalannya sudah mulai terbuka, gumam Raka, berkeringat. Proses itu menguras tenaganya. Sore harinya, mereka sedang duduk di paviliun. Raka meminta Ibu Ratna untuk tidak menutup matanya, tapi melihat ke depan, ke arah taman. Apa yang Ibu lihat? Gelap, Nak. Tapi, ada yang beda dari kemarin. Apa bedanya? Ibu Ratna terdiam lama. Dimas menahan napas. Kemarin, cahayanya hanya kilatan. Seperti lampu blitz. Sekarang, cahayanya stabil. Aku bisa melihat jendela itu sebagai sebuah kotak yang lebih terang dari dinding. Dimas menutup mulutnya. Dr. Wibowo mencatat di buku kecilnya. Sumi, kata Raka pelan. Tolong jalan perlahan di depan jendela. Sumi, dengan gugup, berjalan mondar-mandir. Ibu, pekik Ibu Ratna, tiba-tiba ia mencengkeram lengan kursi. Ada sesuatu. Bergerak. Gelap bayangan. Ya Tuhan, Sumi? Itu kamu? Sumi menangis dan berlari memeluk nyonyanya. Iya, Nyonya. Ini saya. Dimas jatuh terduduk di kursi. Ini bukan plasebo. Ini bukan halusinasi. Ibunya, yang buta total, kini bisa mendeteksi gerakan. Ia menatap Raka. Pria itu hanya tersenyum, mengelap keringat di dahinya. Malam itu, Dimas tidak lagi memata-matai Raka. Ia mengetuk pintu paviliun Raka. Raka sedang menggambar sesuatu di kertas beras. Diagram anatomi meridian tubuh. Boleh saya masuk? Tanya Dimas. Raka mengangguk. Dimas duduk, merasa canggung. Apa itu? Tanyanya, menunjuk ramuan yang sedang diangin-anginkan. Bahan untuk besok, kata Raka.
Saya tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu berkata apa-apa, Tuan. Panggil saya Dimas. Raka tersenyum. Baik, Mas Dimas. Bagaimana kamu tahu semua ini? Kamu belajar di mana? Tanya Dimas. Raka menceritakan tentang kakeknya, tentang hutan, tentang filosofi alam. Ia berbicara tentang bagaimana tubuh adalah satu kesatuan. Mata tidak bisa sakit sendirian. Mata sakit karena livernya panas. Liver panas karena emosinya tertekan. Emosinya tertekan karena hatinya sedih. Raka menatap Dimas. Saya bisa merasakan kesedihan yang sama di nadi ibu, seperti yang saya rasakan di nadi Anda, Mas Dimas. Ibu Anda sedih karena kebutaannya. Tapi beliau juga sedih karena kemarahan Anda. Energi Anda terhubung. Dimas tertegun. Kemarahanku? Ya. Anda marah pada dunia karena tidak bisa menyembuhkan ibumu. Amarah itu adalah api yang dirasakan ibumu. Itu membuat penyembuhannya semakin sulit. Itu sebabnya langkah pertama saya adalah membuat ibu Anda menangis, dan langkah kedua adalah membuat Anda tenang. Dimas mendengarkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar mendengarkan seseorang yang tidak berbicara tentang uang, saham, atau kontrak. Ia merasa sedang diajari oleh seorang guru yang sangat bijak, yang kebetulan seusia dengannya dan memakai batik pudar. Jadi, ini bukan cuma jamu? Bukan, kata Raka. Jamu hanya 30%. 30% lagi adalah terapi fisik seperti akupuntur. Tapi 40% sisanya adalah penyembuhan hati. Saya harus menyembuhkan kesedihan ibu Anda, dan saya harus menjinakkan kemarahan Anda. Dimas terdiam lama. Apa yang akan terjadi besok? Besok hari ke-6, kata Raka. Besok, kita akan coba memanggil warna. Hari ke-6 adalah hari yang paling intens. Raka mengumumkan bahwa Ibu Ratna harus puasa bicara. Hari ini, katanya pada Dimas dan Dr. Wibowo, kita akan memusatkan semua energi ibu ke matanya. Ia mengoleskan pasta itu dengan lembut ke kelopak mata Ibu Ratna yang terpejam. Lalu ia menutupnya dengan 2 lembar daun sirih yang telah dihangatkan. Sekarang, ibu hanya perlu mendengar, kata Raka. Raka duduk di sampingnya. Ia tidak memijat. Ia tidak memberi jamu. Ia bercerita. Ia menceritakan dongeng-dongeng Jawa kuno yang ia dengar dari neneknya. Cerita tentang Dewi Sri, tentang Nyi Roro Kidul, tentang bagaimana pelangi tercipta. Ia berbicara dengan suara rendah yang monoton, hampir seperti mantra. Dimas dan Dr. Wibowo duduk di ruangan itu, mendengarkan. Awalnya mereka merasa aneh. Tapi perlahan, suara Raka yang tenang dan cerita-ceritanya yang indah membuat mereka merasa sangat damai. Ruangan itu terasa sakral. 3 jam berlalu. Raka tidak berhenti bicara. Ibu Ratna tidak bergerak, ia tenggelam dalam cerita Raka. Akhirnya, Raka berhenti. Ia mengambil kain sutra bersih dan membasahinya dengan air mawar. Perlahan, ia membersihkan pasta di kelopak mata Ibu Ratna. Sekarang, Bu, bisik Raka. Perlahan, buka mata ibu. Ibu Ratna membuka matanya. Ia terdiam. Dimas mencondongkan tubuhnya ke depan, jantungnya serasa mau copot. Bu? Gelap, nak, bisik Ibu Ratna. Hati Dimas jatuh. Dr. Wibowo menghela napas, tampak kecewa sekaligus lega karena logikanya kembali menang.
Bukan gelap, lanjut Ibu Ratna. Bukan gelap total. Ini buram. Sangat buram. Seperti melihat lewat plastik. Apa yang Ibu lihat? Tanya Raka, suaranya tegang untuk pertama kali. Aku melihat bentuk, kata Ibu Ratna. Besar, di depanku. Itu saya, Bu, kata Dimas, suaranya pecah. Aku melihatmu, Nak, isak Ibu Ratna. Bentukmu, kamu besar. Raka tersenyum. Sumi, tolong ambilkan selendang batik Ibu. Yang warnanya paling cerah. Sumi berlari dan kembali membawa selendang sutra berwarna merah menyala. Raka mengambil selendang itu dan membentangkannya di depan wajah Ibu Ratna. Apa ini, Bu? Ibu Ratna memicingkan matanya. Ia terdiam lama. Wajahnya menunjukkan konsentrasi penuh. Aku tidak tahu. Itu hanya bentuk. Fokus, Bu, bisik Raka. Bukan pada bentuknya. Rasakan. Apa yang Ibu lihat? Ibu Ratna terdiam lagi. Lalu air matanya mulai mengalir. Itu warnanya. Bisiknya. Aku ingat warna ini. Aku dulu punya gaun seperti ini. Warna apa itu, Bu? Desak Dimas. Itu hangat, katanya. Itu kuat. Itu. Ya Tuhan, itu. Merah. Nak Raka, itu merah, kan? Aku melihat warna merah. Dimas ambruk di lantai. Ia tidak berlutut. Ia ambruk. Dokter Wibowo memegang dadanya sendiri, matanya tidak percaya. Ia baru saja menyaksikan keajaiban. Merah, dia bilang merah, gumam sang dokter. Raka memegang tangan Ibu Ratna yang kini gemetar hebat. Ya, Bu. Itu merah. Selamat datang kembali. Ibu Ratna menangis sejadi-jadinya, memeluk selendang merah itu. Malam itu, tidak ada yang tidur di rumah itu. Ibu Ratna terlalu bersemangat. Ia terus-menerus meminta Sumi membawakan benda-benda berwarna. Ini kuning. Dari sarung bantalku. Ini hijau. Dari pot tanaman. Penglihatannya masih sangat buram, seperti kacamata yang terkena uap tebal, tapi warnanya tembus. Ia bisa membedakan bentuk-bentuk besar. Dimas duduk di samping Raka di taman, di bawah bintang-bintang. Mereka tidak bicara. Dimas, sang konglomerat, sang predator bisnis, menangis dalam diam. Ia menangis bukan hanya karena bahagia. Ia menangis karena malu. Ia teringat bagaimana ia melemparkan uang ke wajah Raka. Ia teringat bagaimana ia menyebutnya dukun dan penipu. Mas Dimas, kata Raka pelan, seolah bisa membaca pikirannya. Jangan merasa bersalah. Keraguanmu beralasan. Kakek saya bilang, orang yang paling sulit disembuhkan adalah orang yang paling pintar, karena otaknya selalu menghalangi keajaiban. Ini bukan keajaiban, kata Dimas. Ini, kamu. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana? Saya hanya membantu alam, kata Raka. Saya membersihkan jalannya. Tubuh ibu sendiri yang menyembuhkan dirinya. Ditambah, keyakinannya pada saya, dan cintanya pada Mas Dimas. Itu obat terkuat. Besok adalah hari ke-7, kata Dimas. Apa penglihatannya bisa lebih jelas? Besok adalah hari terakhir, kata Raka. Kita akan melakukan satu hal terakhir. Kita akan menyambut matahari.
Sebelum fajar di hari ketujuh, Raka sudah membangunkan Ibu Ratna. Kita akan ke atap, Bu. Dimas panik. Atap? Tapi, percaya saya. Dimas akhirnya menggendong ibunya, menaiki tangga ke rooftop garden rumahnya yang mewah. Raka, Sumi, dan Dr. Wibowo mengikuti. Mereka mendudukan Ibu Ratna di kursi, menghadap ke timur. Langit masih ungu gelap. Jakarta masih tertidur. Apa yang kita lakukan, Nak? Tanya Ibu Ratna, menggigil kedinginan. Raka menyelimutinya. Kita menunggu, Bu. Raka berdiri di sampingnya. Ia mulai melakukan serangkaian gerakan perlahan, mirip Tai Chi. Ia tidak memejamkan mata. Ia menatap ufuk. Ia bernapas dalam-dalam. Sekarang, Bu, katanya, saat garis oranye pertama muncul. Jangan lihat mataharinya. Lihat ke langit di atasnya. Tarik napas. Mereka semua, Ibu Ratna, Dimas, Raka, dan bahkan Dr. Wibowo, berdiri menghadap fajar. Saat matahari perlahan naik, cahayanya yang keemasan menerpa wajah mereka. Raka memerintahkan Ibu Ratna untuk menutup matanya. Sekarang, rasakan hangatnya di kelopak mata ibu. Biarkan cahaya itu masuk. Raka meletakkan tangannya di atas mata Ibu Ratna tanpa menyentuh. Ia menyalurkan energi terakhirnya. Dimas, yang berdiri di belakang, bersumpah ia bisa melihat uap tipis mengepul dari telapak tangan Raka. Itu adalah konsentrasi murni. Sekarang, bisik Raka, setelah matahari terbit sepenuhnya. Buka mata ibu. Lalu Ibu Ratna menoleh ke sisi lainnya. Ia melihat putranya. Dimas. Ia melihat kerutan di dahinya, rambutnya yang mulai beruban di pelipis, matanya yang merah karena menangis. Ia tidak lagi melihat bayangan. Ia melihat wajah putranya. Dimas, katanya, suaranya bergetar. Ya Tuhan, kamu terlihat lelah sekali, Nak. Bagi Dimas, kalimat itu meruntuhkan pertahanan terakhirnya. Ibunya tidak hanya melihatnya. Ibunya memperhatikannya. Ibunya melihat kelelahannya, rasa sakitnya. Ia berlutut, memeluk pinggang ibunya, dan menangis seperti anak kecil. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku. Ibu Ratna mengelus rambut putranya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Mas. Ia lalu mengulurkan tangannya yang lain. Nak Raka, kemarilah. Raka mendekat. Ibu Ratna menggenggam kedua tangan mereka. Tangan putranya yang kuat dan kapalan karena kerja keras, dan tangan Raka yang halus namun kokoh. Kalian berdua, katanya. Anak-anakku. Dr. Wibowo dan Sumi, yang melihat dari pintu, menangis dalam diam. Di atas Jakarta yang sibuk, di atap sebuah rumah mewah, sebuah keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh sains baru saja terjadi. Penglihatannya tidak sempurna. Tidak akan pernah bisa. Ia tidak akan bisa membaca koran atau menyetir mobil. Masih buram, masih seperti ada kabut. Tapi ia bisa melihat. Ia bisa melihat wajah, warna, senyuman, dan air mata. Ia bisa melihat kehidupan. Setelah beberapa saat, Raka melepaskan tangannya. Tugas saya selesai, Bu. Ia berbalik untuk membereskan peralatannya. Dimas mendongak, wajahnya basah. Tunggu, katanya. Dimas berdiri. Ia menatap Raka. Pria ini telah memenuhi janjinya. Dan sekarang, giliran Dimas memenuhi janjinya.
Kamu bilang, kata Dimas, suaranya serak. 1 minggu. Dan jika berhasil, aku akan berikan apapun yang kamu minta. Raka mengangguk. Itu benar. Apa yang kamu mau? Tanya Dimas. Rumah ini? Aku akan berikan kuncinya sekarang. Sebut harganya. 1 miliar? 10 miliar? Ceknya akan kutulis sekarang. Raka menggeleng pelan. Mas Dimas, saya tidak butuh itu semua. Lalu apa? Mobil? Jabatan di perusahaanku? Apa saja? Dimas frustrasi. Ia terbiasa membayar semua hal dengan uang. Tantanganmu padaku, kata Raka, adalah tentang kesombongan. Jadi, bayarannya juga harus tentang kesombongan. Dimas tidak mengerti. Apa maksudmu? Saya mau 3 hal, kata Raka. 3 janji. Bukan uang. Dimas menunggu. 1. Raka menunjuk ke Dr. Wibowo yang kini menatapnya dengan hormat. Saya mau Anda, Mas Dimas, mendanai sebuah klinik. Klinik di mana Dr. Wibowo dan saya bisa bekerja bersama. Di mana sains modern dan ilmu tradisi bisa saling belajar, bukan saling menghina. Di mana pasien tidak diobati hanya setengah-setengah. Dr. Wibowo tersentak. Dimas menatapnya, lalu mengangguk. Akan kulakukan. Aku akan bangunkan rumah sakit terbaik untuk kalian. Bukan yang terbaik, kata Raka. Tapi yang paling bijak. 2. Lanjut Raka, ia menoleh ke Sumi yang berdiri gemetar. Saya mau Anda minta maaf padanya. Bukan karena membentaknya. Tapi karena tidak pernah mendengarkannya. Dia yang paling tahu apa yang ibumu butuhkan, tapi dia terlalu takut padamu untuk bicara. Anda harus janji untuk mendengarkan orang-orang kecil di sekitarmu. Dimas memejamkan matanya. Ia berbalik menghadap Sumi. Ia membungkuk dalam-dalam. Bak Sumi, maafkan saya. Maafkan kesombongan saya. Sumi menangis. Tidak apa-apa, Tuan. Dan yang ketiga, tanya Dimas. Raka diam sejenak. Yang ketiga adalah untuk saya. Janjimu adalah apapun yang saya minta. Ya. Aku mau. Kata Raka, kamu mengambil uang yang kamu lempar ke wajah saya. Dimas bingung. Uang itu ada di laci saya. Saya menyimpannya. Ambil. Dimas berlari ke bawah dan kembali dengan segepok uang lecek yang pernah ia lempar. Lalu, berikan itu padaku, kata Raka. Tapi berikan dengan cara yang benar. Dimas menatap uang di tangannya, lalu menatap Raka. Ia teringat penghinaannya. Ia teringat kata-katanya, pengemis, dukun, penipu. Dan ia teringat bagaimana pria ini dengan sabar menelan itu semua dan menyembuhkan ibunya. Perlahan, Dimas Anggara, sang konglomerat, sang penguasa Jakarta, berlutut di depan Raka. Ia tidak hanya berlutut. Di hadapan ibunya, dokternya, dan asistennya, di bawah matahari pagi, Dimas menundukkan kepalanya hingga dahinya menyentuh lantai atap. Ia sujud di kaki Raka. Maafkan saya, bisik Dimas dari lantai. Maafkan saya atas penghinaan saya. Ia meletakkan uang itu di lantai, di depan kaki Raka yang hanya beralaskan sandal sederhana. Raka tersenyum. Ia tidak membiarkan Dimas sujud lama. Ia memegang bahu Dimas dan mengangkatnya. Bangun, Mas.
Jangan bersujud pada saya. Bersujudlah pada Tuhan. Raka mengambil uang itu. Dan terima kasih. Untuk apa? Tanya Dimas. Ini akan jadi modal awal yang bagus untuk klinik kita. Untuk membeli bibit herbal pertama. Dimas menatap pria di depannya. Dalam 7 hari, pria ini tidak hanya mengembalikan penglihatan ibunya, tapi juga mengembalikan jiwanya. Ada satu hal lagi, kata Raka. Sebenarnya, pengobatannya belum selesai. Dimas dan ibunya tampak khawatir. Apalagi? Ibu Ratna, kata Raka. Anda harus pindah dari rumah ini. Pindah? Ya. Anda harus pindah ke Gang Kancil. Selama sebulan. Dimas melotot. Apa? Ibuku? Di gang becek itu? Tidak mungkin. Raka tersenyum. Untuk benar-benar sembuh, ibu harus terhubung kembali dengan tanah. Bukan dengan marmer. Ibu harus mendengar suara pasar, bukan pendingin ruangan. Dan Raka menatap Dimas, Mas Dimas juga harus ikut. Dimas memprotes keras. Itu adalah permintaan paling gila. Tapi ibunya, yang kini melihat dunia dengan mata baru, tertawa. Ibu mau, Mas. Ibu mau. Maka, terjadilah pemandangan paling aneh di Gang Kancil. Dimas Anggara, CEO senilai triliunan rupiah, mengambil cuti sebulan penuh dari pekerjaannya. Ia dan ibunya pindah ke rumah petak sederhana di sebelah klinik Raka. Rumah itu bersih, tapi sempit. Tidak ada AC, hanya kipas angin. Sementara itu, ibunya bersinar. Ibu Ratna, dengan penglihatannya yang terbatas, duduk di teras depan setiap pagi. Ia mengobrol dengan tetangga. Ia belajar kembali menyentuh tanaman. Raka tidak lagi memberinya jamu, tapi ia mengajarinya memasak. Obat terbaik ada di dapur ibu, katanya. Ia mengajarinya memasak sayur-sayuran liar yang ia bawa. Raka juga memberi Dimas tugas. Mas Dimas, kalau mau ibunya cepat pulih, Mas harus bantu. Apa? Aku akan bayar perawat terbaik. Bukan, kata Raka. Pagi-pagi, tolong pergi ke pasar. Belikan saya ini. Raka memberinya daftar. Dimas, dengan topi dan kacamata hitam agar tidak dikenali, pergi ke pasar becek itu. Ia berdesak-desakan. Ia belajar menawar. Ia belajar membedakan jahe segar dan jahe suntikan. Awalnya ia canggung dan marah. Tapi perlahan, ia mulai melihat sesuatu. Ia melihat kehidupan. Ia melihat perjuangan. Ia melihat tawa tulus dari pedagang yang untungnya hanya 1.000 perak. Ia melihat Raka, yang disapa semua orang di pasar, yang berhenti untuk memeriksa nadi seorang kakek penjual tempe tanpa dibayar. Dimas mulai mengerti. Sebulan berlalu. Pagi itu, Dimas sedang menumbuk kunyit di dapur Raka, membantu menyiapkan jamu untuk pasien. Ia sudah tidak peduli tangannya kuning. Ibunya, kini lebih gemuk, sedang tertawa di teras bersama ibu-ibu lain. Raka masuk. Sudah sebulan, Mas. Kalian boleh pulang. Dimas berhenti menumbuk. Anehnya, ia merasa sedih. Apa aku harus pulang? Raka tertawa. Klinik kita sudah hampir jadi. Pembangunan klinik dimulai. Dimas tidak main-main. Ia menyumbangkan tanah miliknya di kawasan yang asri di Jakarta Selatan. Raka yang mendesain arsitekturnya. Bukan gedung kaca yang dingin,
tapi serangkaian paviliun kayu yang saling terhubung dikelilingi taman herbal raksasa seluas 1 hektar. Dr. Wibowo, yang telah mengundurkan diri dari rumah sakit lamanya, mengepalai sayap medis lengkap dengan laboratorium canggih untuk meneliti herbal. Raka mengepalai sayap tradisi lengkap dengan apotek hidup dan ruang meditasi. Dimas sendiri menghabiskan lebih banyak waktu di lokasi proyek daripada di kantornya. Ia belajar. Ia belajar dari Raka tentang filosofi keseimbangan. Ia belajar bahwa kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi ia membangun, tapi seberapa dalam ia mengakar. Perusahaannya, secara ajaib, tidak bangkrut tanpanya. Ia telah mendelegasikan tugasnya. Dan saat ia kembali, ia memimpin dengan cara baru. Ia lebih banyak mendengar, ia lebih sabar. Karyawannya terkejut. Dimas yang baru jauh lebih tenang, namun lebih tajam. Ibu Ratna adalah pasien pertama di klinik Wijaya Kusuma. Penglihatannya terus membaik. Ia kini bisa berjalan di taman tanpa tongkat, mengenali bunga-bunga yang ia cintai. Ia menjadi ikon harapan bagi pasien-pasien lain. Raka tidak berubah. Meskipun Dimas memberinya fasilitas mewah, ia tetap tinggal di paviliun sederhana di area klinik. Ia masih memakai batik pudarnya. Ia berkata ia harus tetap terhubung dengan tanah. Suatu hari, seorang pasien baru datang ke klinik. Seorang pria paruh baya, tampak sangat stres, mengeluhkan sakit makronis dan insomnia parah. Ia adalah rival bisnis terbesar Dimas, Herman Santoso, orang yang pernah mencoba menghancurkan perusahaan Dimas 3 tahun lalu. Dimas kebetulan ada di sana, sedang memeriksa kemajuan taman herbal. Herman terkejut. "Dimas? Ini klinikmu?" "Klinik kami," koreksi Dimas, mengangguk Raka yang baru datang. Herman menatap Raka dengan curiga. Dia tabibnya?" "Saya direkomendasikan Dr. Wibowo." "Di mana dokternya?" Dr. Wibowo keluar. "Saya di sini, Pak Herman. Tapi sebelum saya beri Anda obat tidur, Anda harus bicara dengan partner saya, Raka." Herman, karena putus asa, setuju. Raka hanya tersenyum. "Silakan duduk. Mari saya periksa nadi Anda." Dimas duduk di sudut, mengamati. Ia melihat Raka merawat rivalnya dengan kelembutan dan profesionalisme yang sama seperti ia merawat ibunya. Tidak ada dendam. Setelah pemeriksaan, Raka berkata, "Penyakit Anda bukan di lambung, Pak. Tapi di meja kerja Anda. Anda terlalu banyak menelan amarah." Sama seperti dia dulu, Raka menunjuk Dimas sambil tersenyum. Herman Santoso terdiam. Persis seperti Dimas dulu. Ia menatap Dimas, yang kini tampak sangat damai. Apa yang dia lakukan padamu?" tanya Herman. Dimas tersenyum. "Dia mengajari saya cara melihat." Saat ia pergi, Herman berhenti di depan Dimas. "Kamu sudah berubah, Dimas." "Saya harap begitu," jawab Dimas. "Lain kali kita bertemu," kata Herman, "mungkin kita bisa bicara tanpa pengacara." 3 tahun telah berlalu. Klinik Wijaya Kusuma menjadi buah bibir. Bukan karena kemewahannya, tapi karena tingkat kesembuhannya. Klinik itu menjadi tempat di mana para dokter bedah berdiskusi dengan ahli akupuntur, di mana apoteker menganalisis ramuan jamu. Kisah Dimas dan Raka menjadi legenda. Dimas, kini di awal 40-an, telah mengubah fokus bisnisnya. Ia masih seorang konglomerat, tapi ia mendirikan
Anggara Foundation yang fokus utamanya adalah mendanai riset etnobotani dan memberikan beasiswa bagi tabib-tabib muda dari desa untuk belajar. Ia menemukan bahwa menyembuhkan jauh lebih memuaskan daripada menaklukkan. Perusahaannya, yang kini dijalankan dengan filosofi keseimbangan, justru tumbuh semakin kuat dan stabil. Ibu Ratna, di usianya yang senja, menjadi nenek yang bahagia. Penglihatannya tetap buram, tapi stabil. Ia bisa melihat cucu-cucunya berlarian di taman. Ia bisa melihat warna-warni gaun mereka. Ia bisa melihat senyum di wajah Dimas. Itu lebih dari cukup. Dr. Wibowo menerbitkan beberapa jurnal medis internasional yang mengejutkan, memadukan data klinisnya dengan metode herbal Raka, terutama dalam penanganan diabetes dan penyakit autoimun. Ia menjadi pelopor pengobatan integratif di Indonesia. Dan Raka, ia tetaplah Raka. Ia masih pergi ke Gang Kancil seminggu sekali untuk mengobati pasien-pasien miskinnya. Ia menolak semua tawaran wawancara dan ketenaran. Baginya, hadiah terbesarnya adalah melihat taman herbal di kliniknya tumbuh subur. Seorang pria Kaukasia berambut putih, berpakaian sangat rapi, mengamati Raka dengan takjub. Dia adalah Profesor Müller dari Zurich. Dokter yang dulu memvonis Ibu Ratna buta permanen. Ia terbang ke Jakarta setelah membaca jurnal Dr. Wibowo. Dr. Wibowo menunjukkan hasil MRI terbaru Ibu Ratna. Luar biasa, bisik Profesor Müller. Sarafnya ada aktivitas. Ada regenerasi parsial. Ini membantah semua yang kami ketahui. Müller mendekati Raka. Tuan Raka, saya tidak mengerti. Apa yang Anda berikan padanya? Obat apa? Raka tersenyum dan mengambil segenggam tanah. Ini, Profesor. Ditambah sedikit sinar matahari. Profesor itu bingung. Dimas menghampirinya. Dia sedang bercanda, Profesor, tapi intinya Raka tidak hanya mengobati saraf optik. Dia mengobati seluruh sistem. Dia mengobati ibuku. Dan dia mengobati aku. Dimas tersenyum, menggenggam tangan ibunya. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Ibu Ratna menoleh, matanya yang kini bercahaya menatap wajah putranya. Ia bisa melihat senyum tulus di wajah Dimas. Ibu merasa, katanya, seperti ibu baru saja membuka mata untuk pertama kalinya. Dimas mengangguk. Ia akhirnya mengerti. Bertahun-tahun lalu, Raka telah menyembuhkan mata ibunya. Tapi dalam prosesnya, Raka telah menyembuhkan sesuatu yang jauh lebih penting. Raka telah menyembuhkan kebutaan di hati Dimas sendiri. Semua ini adalah cerita fiksi buang yang tidak bagus dan ambillah yang bagus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.